Selamat pagi, selamat datang bagi mahasiswa saya Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, khususnya yang mengambil mata kuliah Teknik Reportase semester 5 dan 7. Hari ini agendanya adalah kita akan persiapan untuk melaksanakan ujian tengah semester, dan untuk mata kuliah Teknik Reportase saya akan membagikan satu tugas berupa konsep reportase dengan tema tertentu. Oke, tugasnya cukup ringan, hanya satu, yaitu membuat konsep reportase. Nanti mahasiswa dipersilahkan untuk memilih 4 tema yang saya sediakan. Bisa milih salah satu, atau kalau mau membuat 4-4-nya dipersilahkan. Oke, langsung saja. Tugasnya adalah membuat konsep reportase. Artinya adalah mahasiswa menulis rencana peliputan atau reportase. Kapan waktunya kapan, tempatnya di mana, narasumbernya siapa, kemudian nanti pelaksanaannya bagaimana, dibuat time schedule, kemudian produksinya bagaimana. Garis besarnya adalah seperti itu, sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke, tema yang dapat dipilih ada 4. Yang pertama adalah dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap industri kreatif. Saya ulangi, dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap industri kreatif. Yang kedua, temanya adalah pilkada dan kemajuan desa. Karena ini sebentar lagi 9 Desember adalah pilkada, maka tema kedua adalah pilkada dan kemajuan desa. Yang ketiga, temanya adalah hoax dalam WhatsApp group. Kalau saya di sini memilih WhatsApp group keluarga, karena yang sering terjadi hoax. Tema yang ketiga adalah hoax dalam WhatsApp group. Yang keempat, tema pilihan terakhir adalah mahasiswa dan kritik terhadap pemerintah. Sekali lagi, mahasiswa dan kritik terhadap pemerintah. 4 tema ini silahkan pilih salah satu, kemudian didalami. Silahkan pilih salah satu yang mungkin dan bisa dilakukan oleh masing-masing dari mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa boleh memilih satu di antara 4 tema tersebut. Kemudian bagaimana proses mengerjakannya? Proses mengerjakannya, konsep atau perencanaan reportase itu ditulis seperti membuat proposal. Misalnya latar belakang, misalnya judulnya dulu reportase dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap industri kreatif, seperti itu. Kemudian latar belakang, permasalahan dalam tema itu disebutkan atau dijelaskan menurut pandangan Anda ataupun dari sumber lain. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dampaknya terhadap industri kreatif ada 5, misalnya 5 poin, dijelaskan 5 poin, sehingga Anda akan meliput hal itu. Dan usahakan dalam tema yang dipilih itu adalah yang dekat dengan kehidupan Anda atau yang dapat Anda jangkau. Misalnya industri kreatif di misalnya yang tinggal di kawasan Sukoharjo, misalnya ada di situ industri kreatif jamu atau gitar, atau di Sragen misalnya ada industri kreatif batik dan lain sebagainya. Di Wonogiri misalnya industri kreatif makanan tradisional atau jamu juga ada di sana. Dan Boyolali industri kreatif pengolahan tembaga di Boyolali bagian atas itu mana namanya itu, atau industri kreatif susu segar, seperti itu semua. Atau industri kreatif di bidang seni, misalnya seni budaya, misalnya gamelan, tari, musik dan lain sebagainya. Itu silahkan dipilih, ditulis di latar belakang, dan jika dilaksanakan Anda akan bisa menjangkaunya, baik itu secara tema, narasumber dan lain sebagainya. Oke, poin A adalah latar belakang. Poin B adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Misalnya waktunya katakanlah bulan apa? Oktober. Berarti Oktober atau November, masuk November awal. Di jadwal aja. Misalnya 1 minggu, tanggal 1 sampai tanggal 7 November waktu pelaksanaan, dan tempatnya misalnya di Boyolali, Sragen, dijelaskan tempat persisnya di mana. Dan poin C adalah narasumber. Di dalam narasumber saya
minta ada 3 narasumber. 2 narasumber A1 berarti narasumber inti, dan 1 narasumber bebas namun masih relevan dalam bidang itu. Misalnya pilkada dan kemajuan desa misalnya. Narasumber A1 adalah lurah atau perangkat desa. Kemudian satu lagi yang masih relevan misalnya ketua Karang Taruna di desa tersebut. Atau mahasiswa dan kritik terhadap pemerintah misalnya. Cari aktivis mahasiswa yang pimpinan organisasi. Jadi aktivis mahasiswa itu bukan sekadar ikut demo, wirawiri dan lain sebagainya tanpa ada identitas di belakangnya. Misalnya aktivis mahasiswa berarti dia pimpinan, pernah menjadi korlap atau pernah menduduki jabatan sebagai pimpinan organisasi, itu adalah A1-nya mahasiswa. Kemudian kritik terhadap pemerintah ada 2 A1 dan narasumber tambahan yang masih relevan dengan hal tersebut. Seperti itu. Poin D adalah metode reportase. Bisa dijelaskan bagaimana nanti pelaksanaan reportase. Anda mendatangi atau Anda by phone atau Anda video call, termasuk teknik wawancaranya, bagaimana sesuai dengan yang kita bahas dalam tema sebelumnya. Kemudian poin E adalah proses produksi. Jadi nanti saya minta itu diproduksi secara audiovisual. Jadi ada videonya, video reportase. Jadi konsepnya adalah ini reportase televisi, sehingga dibuat audio dan visual. Makanya dari awal adalah tema yang dipilih dan latar belakangnya adalah sesuai dengan apa yang dapat dijangkau oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian poin F adalah dibuat time schedule atau papan waktu. Jadi yang pertama adalah penyusunan rencana reportase, kemudian kapan wawancara narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3, kemudian kapan membuat narasi, membuat susunan pertanyaan, kemudian kapan editing, dan kapan produksi, dan kapan tampil, seperti itu. Untuk UTS ini Anda cukup membuat draftnya, jadi hanya tulisan saja. Sedangkan proses pembuatan peliputan aslinya nanti di setelah UTS. Jadi UTS ini tugasnya hanya mengumpulkan draft rencana reportase, hanya sekadar tulisan. Kemudian draft itu ditulis, kemudian dikumpulkan melalui WhatsApp grup kelas dengan format PDF paling lambat tanggal 28 Oktober 2020 atau setelah UTS. Jadi saya ulangi, ditulis kemudian dikumpulkan lewat WhatsApp grup kelas dengan format PDF paling lambat 28 Oktober 2020. Jika ada pertanyaan nanti disampaikan dalam grup WhatsApp teknik reportase. Jika kurang jelas bisa japri ke nomor saya 24 jam, nanti saya akan balas. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk ujian tengah semester kali ini mata kuliah teknik reportase. Terima kasih. Selamat pagi.